Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk terus menjalani puasa di bulan yang sangat berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Kita masih di 10 hari pertama, yaitu bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin memperoleh rahmat dari Allah, maka dia harus memanfaatkan dengan beramal soleh di 10 awal di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, di episode ketiga kemarin kita membahas perkara yang berkaitan tentang imsak, ya. Kita membahas masalah keluarnya mani. Kita juga membahas tentang istiqaah, ya. Kita membahas tentang bagaimana bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita masuk ke syarat sahnya puasa. Kemarin kita masih membahas syarat sahnya puasa, tapi ini merupakan tambahan dari syarat sahnya puasa. Paham? Insyaallah di episode keempat ini, ya, kita akan membahas syurut sihhatus shaum aidan. Makanya di sini ada tambahan syarat sahnya puasa. Kemarin di awal di episode pertama kita membahas 2 syarat sebagai syarat sahnya puasa, yaitu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua imsak. Paham? Imsak di sini artinya menahan dari jima, menahan dari makan minum, menahan dari bersentuhan, menahan dari keluarnya mani dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dikatakan wa syurutu sihhatis shaum aidan. Syarat sahnya puasa ditambahkan di sini al-Islam. Yang paham? Jadi syarat sahnya puasa di sini al-Islam. Fala yasihu minal kafir. Jadi tidak sah seseorang itu puasa wa huwa kafir, dan dia beragama atau di luar dari agama Islam. Jadi syarat sah seseorang itu atau syarat puasa seseorang itu menjadi sah yang dinamakan dengan syarat. Kalau tidak ada syarat berarti puasanya la yan'aqid, tidak dianggap atau tidak sah. Maka di sini syarat itu sangat perlu. Di sini dijelaskan syarat selanjutnya merupakan syarat sahnya puasa al-Islam. Dia itu atau orang yang berpuasa harus beragama Islam. Fala yasihu minal kafir. Tidak sah seseorang yang berpuasa itu agamanya dia atau dia orang kafir. Wa mata tara'at riddah walau lahdhah minan nahar batalat shaum. Jadi riddah, keluar dari Islam. Di sini kita dikasih masalah. Wa mata tara'at riddah. Kapanpun seseorang yang Islam keluar dari Islamnya, walau lahdhah, walaupun sebentar. Mana maksudnya sebentar di sini? Dia beragama Islam, dia murtad, wal iyadzu billah. Murtad cuman 5 menit, kemudian setelah murtad nyesel, masuk Islam lagi, batal puasanya. Jika perkara itu dilakukan di bulan Ramadan. Karena memang riddah di sini memutus puasa seseorang. Makanya di sini walau lahdhah, walaupun riddahnya itu sebentar. Itu merupakan syarat sahnya puasa, yaitu apa? Islam. Seseorang itu harus beragama Islam. Fala yasihul kafir, maka tidak sah orang yang berpuasa itu wa huwa kafir, dan dia itu adalah, bayangin ada orang yang berpuasa tapi dia orang kafir, enggak sah puasanya. Jadi syarat sahnya adalah Islam. Baik. Kemudian di sini ditambahkan al-muallif yaqul wal aqlu. Tadi Islam. Syarat sah puasa adalah Islam. Yang kedua adalah akal. Dia harus berakal. Jadi barang siapa yang ingin melakukan puasa, barang siapa yang ingin puasa di bulan Ramadan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus berakal. Mana maksudnya berakal? Dia tidak gila, dia tidak pingsan, dia tidak mabuk. Fala yasihhu shaum minal majnun. Tidak sah puasa seorang yang gila. Jadi kalau ada orang gila enggak sah puasanya.
famata tara al-junun walau lahdatan minan nahar batala shaum. Ada orang Islam udah puasa, di pertengahan puasa atau di siang hari gila dia. Ada orang yang tadinya normal ketika berniat puasa, menjalani puasa dengan biasanya, tiba-tiba dia gila, batal langsung puasanya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang gila sekarang. Syarat dari puasa itu, orang itu harus berakal. Jadi jika ada orang berpuasa gila, walaupun sebentar gilanya, ini udah gila, balik lagi sehat normal, batal puasanya. Itu kalau gila. Berbeda kalau pingsan dan lain sebagainya. Amma sukru wal igma, mabuk atau orang yang pingsan misalkan tadi, kalau gila udah sebentar atau tidak sebentar, mau seharian full atau mau sebentar saja gilanya, batal puasanya. Adapun orang yang mabuk atau orang yang pingsan itu beda hukumnya. Fala yafdhulu shaum bihima. Enggak batal puasa seseorang yang mabuk atau pingsan itu, enggak batal. Illa in amma jami'in nahar. Kapan dia batal orang yang pingsan dan mabuk? Jika dia pingsan atau mabuk seharian full. Maksudnya seharian full apa? Ya dia nggak puasa aslinya. Ya gimana mau puasa dia pingsan seharian full? Nah, jadi kalau dia pingsan sehari full atau dia mabuk seharian full, batal puasanya. Ya puasanya nggak sah. Karena di sini kita akan meringkas sedikit. Jadi syarat dari sahnya puasa adalah seseorang yang berpuasa itu harus berakal. Bagaimana kalau orang gila? Bagaimana kalau orang mabuk? Bagaimana kalau orang pingsan? Sekarang kita akan menjabarkannya. Yang pertama, orang gila. Jika orang yang berpuasa gila sebentar dan gak sebentar, yang penting dia sudah gila di pertengahan puasanya, batal puasanya. Adapun orang yang mabuk dan pingsan, mereka akan dihukumi, akan divonis puasanya batal apabila pingsan dan mabuknya seharian full. Apabila sebentar saja, maka puasanya masih diselamatkan atau masih bisa selamat. Atau la yafsudu shaumuhu, puasanya tidak rusak, masih bisa dilanjutkan. Jika seseorang itu pingsan atau mabuk seharian full, maksudnya bahkan sejak nyaur, masih malam hari udah pingsan sampai maghrib lagi, dia nggak puasa aslan. Seharian full dia nggak bisa, ada uzurnya di sana. Fa'amman naum, sekarang disebutkan tidur. Ini kalau orang tidur di bulan Ramadan, gimana hukumnya? Fala yafdhulu shaum, orang yang tidur, mau tidur seharian full, nggak batal puasanya. Wa in amma jami'in nahar, walaupun seharian full dia tidur full. Misalkan, saya kasih contoh, ada orang Islam yang berpuasa, dia sahur, habis nyaur tidur, bangun-bangun azan maghrib, bangun-bangun azan maghrib, itu artinya seharian full dia tidur dalam waktu puasa. Gimana hukum puasanya? Sah, tetap sah. Baik. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, sucinya seseorang dari haid dan nifas atau terbebasnya. Ini sekarang pengarang rahimahullah membahas tentang wanita. Jadi syarat dari sahnya puasa seorang wanita, dia harus terbebas dari haid dan nifas. Dia harus terbebas dari haid dan nifas. Dalam kategori atau dalam artian, perempuan itu harus mengqadha'nya. Berbeda dengan sholat. Ada pertanyaan, kok puasa yang diqadha'? Kenapa kok sholat nggak diqadha'? Padahal sama-sama sebabnya haid. Ada perempuan haid. Kan perempuan haid itu haram sholat, nggak boleh sholat. Puasa juga nggak boleh. Jadi ibaratnya orang yang haid, perempuan yang haid itu dia tidak sholat dan tidak puasa. Kenapa yang dikodok puasanya aja? Kenapa sholat nggak dikodok? Karena sholat itu menyusahkan bagi perempuan. Bayangin, sehari 5 kali. Dia kalau haidnya 6 hari, 6 kali 5, 30 sholat yang dikodok. Makanya itulah sebabnya ada beberapa kaul ulama yang mengatakan itu salah satu dari sebab tidak dikodoknya sholat. Kita kembali ke kitab. Di sini dikatakan wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, suci atau terbebasnya perempuan dari haid dan nifas. Fala yasihhu shaum minal haidhi wan nufasa, tidak sah puasa seseorang dan dia dalam keadaan haid atau nifas. Nifas itu orang yang baru melahirkan, ya, berbeda lagi dengan wiladah, orang melahirkan.
Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ulama mengatakan bahwasanya darah nifas itu paling sebentar zaman darah itu lahdoh. Nah, lahdoh artinya sebentar, bisa beberapa detik. Yang penting keluar darah setelah melahirkan itu lahdoh. Kemudian kebanyakan perempuan nifas itu 40 hari. Dan paling banyak atau maksimal perempuan nifas itu 60 hari. Jadi mereka itu selama darah itu keluar, mereka diharamkan atau tidak dibolehkan untuk melakukan puasa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, dia haid, berdosa dia. Perempuan itu berdosa. Bal yahrum katanya di sini. Jadi perempuan itu enggak hanya dilarang berpuasa ketika dalam keadaan haid, bal yahrum, haram perempuan itu berpuasa. Karena puasa itu ibadah, sholat itu ibadah. Nggak mungkin ibadah itu disatukan dengan keadaan perempuan yang sedang kotor. Perempuan kalau dalam keadaan haid itu artinya dia dalam keadaan kotor. Paham? Ada beberapa sahabat yang mengatakan kalau antum mau melihat keadaan perempuan yang paling kotor, lihat ketika dia haid katanya. Kotor di sini maksudnya tidak kotor yang zohir. Mereka bersih, mandi, wangi, tapi kotor di sini dalam artian syariat. Dalam artian syar'i, kotor yang syar'i. Mereka tidak boleh mendekati sholat, mereka tidak boleh mendekati Al-Quran, mereka juga tidak boleh mendekati puasa. Bal yahrum, diharamkan mereka untuk berpuasa. Tamam? Nah, bal yahrum biniyatus shaum. Ada orang haid, ada perempuan haid, atau ada perempuan nifas, sengaja puasa dengan niat puasa di bulan Ramadan, berdosa dia. Karena puasa adalah sesuatu yang haram dilakukan ketika perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian di sini fi jami'in nahar ay la budda min tawaffir syurut as-sabiqah jami'in nahar. Semuanya tadi. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga terbebas dari haid dan nifas. Semuanya harus ada di waktu mereka berpuasa. Dia harus beragama Islam selama puasa itu dilaksanakan, baru sah puasanya. Kemudian dia harus berakal selama puasa itu dilaksanakan, baru sah puasanya. Kalau gila sebentar, walaupun sebentar, batal puasanya. Kemudian terbebas dari darah haid dan nifas di semua pekerjaan puasa. Maksudnya semua pekerjaan puasa di waktu puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu diwajibkan puasa. Selama waktu diwajibkan puasa itu, dia itu beragama Islam, kemudian dia itu berakal, kemudian bebas dari darah haid dan nifas bagi perempuan, maka puasanya dihitung sah. Tapi ini ikhtalla, tapi jika ada penyakit di sana, penyakit di sini maksudnya jika keislamannya itu terganggu. Dia memang dari awal Islam, tapi di pertengahan, di waktu zuhur dia murtad, batal puasanya. Atau bagi yang berakal, akalnya dia normal, kemudian di pertengahan puasa gila, batal puasanya. Ataupun perempuan, dari awal dia nyaur, beres, nggak ada masalah puasa, keluar darah haid, langsung puasanya batal, nggak boleh dilanjutkan. Di hari berikutnya, ketika dia tahu dirinya udah haid, nggak boleh berniat puasa, udah, karena itu diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Baik. Di sini al-muallif rahimahullah menambahkan, ya, qala wa yahrumu. Apa maksudnya wa yahrumu? Diharamkan. Kalau sudah diharamkan berarti udah pasti enggak sah. Wa yahrumu la yasih. Diharamkan tidak sah. Shaumul idain. Diharamkan atau tidak sah seseorang apabila puasa di hari lebaran. Idain, dua id. Idain di sini maksudnya dua id atau Idul Fitri dan Idul Adha. Jika ada orang yang berpuasa di dua hari ini, nggak sah puasanya. Bahkan diharamkan di sini katanya, kata pengarang di sini. Wa yahrumu shaumul idain, diharamkan. Maksudnya nggak sah puasa seseorang itu di hari id. Di hari id. Karena hari id itu adalah yaumul akal wa syurub. Hari id itu adalah
hari makan dan minum. Jadi nggak boleh berpuasa di sini. Ada mengatakan, oh saya udah biasa puasa. Dia rajin, udah biasa puasa nih, nggak pernah ninggalin puasa. Main puasa aja di hari Id, nggak sah. Wa yahrumu ay wala yasih, nggak sah puasanya. Mutlaqan. Kalau ulama sudah mengatakan mutlaqan, berarti di sini tidak ada nggak ada tawaran-tawaran lagi, nggak ada kaul-kaul lagi yang mengatakan boleh. Kalau sudah mengatakan mutlak, udah nggak boleh. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dikuatkan ketidakbolehan orang berpuasa di hari Id itu dikuatkan oleh hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumain. Apa katanya? Rasulullah SAW melarang seseorang itu berpuasa di 2 hari. Mana 2 hari itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Mana 2 hari yang dilarang? Hari Idul Adha dan hari Lebaran Idul Fitri. Jadi kedua hari ini tidak sah atau tidak diperbolehkan atau dilarang langsung. Nah, Rasulullah katanya di sini. Dilarang langsung oleh Rasulullah SAW untuk melakukan puasa. Taib. Sebenarnya kalau kita kupas semuanya masih banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan tentang puasa. Tapi di sini kita meringkas secara ringkas dan insya Allah memberikan pemahaman bagi kita. Mungkin kajian di episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung di episode kelima. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pemaparan kali ini bisa masuk dan bisa diterima oleh pemirsa yang menonton channel ini. Jangan lupa kalau antum suka channel ini, like, komen, dan subscribe. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.